Soal yang pertama, bagaimana cara menerapkan pesan kitab suci dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu soalnya. Pembahasannya bahwa pesan kitab suci mendapat penerapan atau aplikatifnya itu bila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap, tindakan, dan perbuatan. Tentu menjawab ini sesuai dengan aplikasimu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada soal yang kedua. Apa latar belakang munculnya pembentukan daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru? Pembahasannya, ada banyak karangan tentang Yesus yang beredar dengan mutu yang berbeda-beda. Yang kedua, banyaknya karangan tentang Yesus yang membingungkan umat beriman. Yang ketiga, banyaknya generasi Kristen pertama yang mulai menghilang. Dan yang keempat, umat sulit membedakan karangan mana yang menyalurkan iman sejati dari karangan-karangan yang sudah beredar. Yang ketiga, mengapa kita harus membaca dan menghayati kitab suci? Pembahasannya yang pertama, karena melalui kitab suci kita dapat semakin mempersatukan diri dengan saudara-saudara kita dari gereja-gereja Kristen lainnya. Yang kedua, karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus Kristus, sesuai dengan moto dari Santo Hieronymus yang telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Lalu yang ketiga adalah karena iman tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Dan yang terakhir, karena kitab suci adalah buku gereja, buku iman gereja. Jadi ini bukan buku pembelajaran, tetapi buku iman. Bila dibaca, maka iman kita kepada Tuhan semakin baik. Kita masuk ke soal yang keempat. Jelaskan unsur-unsur yang membentuk kitab suci Perjanjian Lama. Pembahasannya, kalau kita menyinggung Perjanjian Lama, maka tentu yang kita singgung di dalamnya adalah bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami Tuhan yang menyertai, melindungi, dan menyelamatkan umatnya. Pengalaman-pengalaman tentang Allah yang menyelamatkan secara turun-temurun mereka ceritakan kepada anak cucu dari generasi ke generasi. Lalu kisah ini ditulis oleh pengarang atas dasar ilham Roh Kudus. Jadi mereka menulisnya bukan atas kemauannya sendiri, tetapi atas bimbingan Roh Allah yang menyertai para penulis kitab suci. Kelima, bagaimana proses penulisan kitab suci? Prosesnya sangat panjang. Pembahasannya, proses penulisan kitab suci melewati masa yang sangat panjang. Mulai dari zaman prasejarah, itu kisah Adam Hawa hingga Menara Babel. Dimulai sejarah keselamatan zaman Abraham. Dipersingkat kita lanjut ke mengungsi ke Mesir, kembali ke tanah terjanji, masuk zaman hakim-hakim dan raja-raja, hingga perpecahan besar yang terjadi di Israel. Dilanjutkan dengan masa atau zaman mesianis kelahiran Yesus, sampai terbentuknya jemaat perdana yang mengimani Yesus. Dan ini prosesnya sangat panjang. Keenam, jelaskan apa itu tradisi dan berikan contohnya.
Tradisi suci adalah salah satu sumber iman dalam agama Katolik. Tradisi yang dimaksud adalah bentuk pengungkapan atas penghayatan iman gereja. Umat turut memahami maknanya, turut memelihara, dan menjalankannya. Nah, pengalaman iman bersama jemaat Kristiani ini dalam menghayati hidup dan imannya dalam Kristus berkat persatuannya dalam Roh Kudus. Pemeliharaan tradisi dalam gereja bertujuan agar pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Beberapa contoh misalnya doa aku percaya, perayaan-perayaan sakramen, perayaan Natal adalah contoh tradisi yang kita teruskan secara turun-temurun tanpa tertulis secara eksplisit dalam kitab suci. Ketujuh, jelaskan maksud paham dan tren yang muncul pada zaman sekarang. Contohnya hedonisme, materialisme, atau konsumerisme. Hedonisme adalah paham yang mendewakan kenikmatan sebagai tujuan hidup. Hidup bersenang-senang dan menolak hal yang mendatangkan derita. Materialisme adalah paham yang mendewakan materi. Kekayaan dan kepemilikan itulah yang diutamakan dalam hidupnya. Dan konsumerisme adalah hidup hanya untuk menikmati, memiliki sebanyak-banyaknya. Konsumen adalah lawan dari produsen. Maka sifat konsumerisme adalah menghabiskan. 8. Ceritakan bagaimana Yesus mengalahkan godaan iblis. Pembahasannya kita singkat saja, nanti Anda bisa baca dalam kitab suci bahwa godaan yang pertama itu adalah ketika Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Ini tentu tantangan atas sisi ekonomis kehidupan manusia. Godaan yang kedua adalah ketika iblis meminta Yesus menyembahnya. Namun dengan tegas Yesus menegur iblis, engkaulah yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Godaan ketiga meminta Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Ini adalah sebuah popularitas. Ada banyak orang yang jatuh karena pujian, karena popularitas. Dan ini tidak akan selesai hingga manusia mendapat pujian dari mana-mana sepanjang masa hingga maut menjemputnya. Dan 3 godaan ini dikalahkan oleh Yesus. Kita masuk pada bahan yang lain adalah tentang sikap kritis terhadap media massa. Apa saja pengaruh positif dan negatif media massa bagi kehidupan manusia? Kita bisa pilah-pilah, ada 3, baik sisi positif maupun negatif. Sisi positif dari pemilik media bahwa media ini mendekatkan kita satu sama lain. Dunia ini kecil. Kita bisa melihat apapun yang terjadi pada belahan bumi lain. Positif dari sisi sponsor adalah bahwa pemilik sponsor bisa menciptakan keprihatinan apa yang terjadi di negara lain atau derita apa yang sedang dialami oleh orang lain. Pihak sponsor bisa memperlihatkan kepada kita dengan cara mereka yang lebih, dan sudah berarti ditata dengan baik. Yang tidak disadari tetapi positif bahwa media ini menciptakan budaya baru, budaya yang gemerlap, budaya yang sangat digemari oleh kaum muda. Tetapi sisi negatifnya adalah mulai dari pemilik media. Tentu siapa yang memiliki media itulah yang terkuat dan itu yang berkuasa. Dari sisi sponsor, orang yang memiliki sponsor menjadikan media ini sebagai bisnis.
Bisnis adalah keuntungan. Dan yang tidak disadari adalah bahwa dengan hadirnya media, jadwal hidup manusia menjadi tidak teratur. Nah, tentu kamu bisa melihat yang mana yang harus kamu kedepankan. Lihat sisi positifnya sekaligus waspada dengan sisi negatifnya. Berikut, tuliskan bagaimana sikap kritis menggunakan media massa. Sikap kritis tentu bukan kritis di rumah sakit ini artinya ya. Tapi kritis artinya tidak menerima begitu saja suatu paham atau gagasan atau tren yang ada, tetapi mempertanyakan kebenarannya. Benar enggak saya harus memiliki media ini? Benar enggak paham yang sedang saya mengerti ini? Ini adalah bentuk tanggung jawab atas informasi atau media yang sedang kita terima atau sedang kita gunakan. Ke-11, jelaskan tentang suara hati dan bagaimana membinanya. Secara pintas, ya tentu banyak definisi hati nurani, ada arti luas, arti sempit, tetapi kita mengambil yang arti dalam gereja. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Jadi inti manusia yang paling rahasia, apa artinya? Hanya dia dan Tuhan yang ada di dalam. Dan itu dia jaga sendiri. Dia sendirilah yang tahu apakah dia salah atau benar. Cara membinanya bagaimana? Ada 4 langkah. Pertama, ikutilah suara hati dalam segala hal, karena suara hati tidak akan menyesatkan. Dan yang kedua, carilah keterangan pada sumber-sumber yang benar. Sumber yang benar bisa kitab suci, bacaan rohani, mungkin sekarang lebih banyak adalah renungan-renungan yang bersifat elektronik dalam handphone kita masing-masing. Dan yang selalu sekarang hampir tidak didapati lagi dalam kebiasaan orang zaman sekarang adalah selalu introspeksi diri. Ya, harusnya kita setiap hari menulis dalam diari kita hal-hal apa yang baik sudah saya lakukan hari ini, apa hal-hal yang buruk. Baru besoknya kita evaluasi mana lebih banyak, mana lebih mengembangkan diri kita. Dan yang terakhir itu adalah hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Tentu buah-buah roh sudah kita dalami dalam teks kitab suci, mari kita hidupi dengan baik. Soal terakhir, jelaskan ajaran Santo Paulus tentang hati nurani. Santo Paulus sendiri menegaskan bahwa apa? Keinginan daging dan keinginan roh ini saling berlawanan. Paulus mengakui sendiri, dia kuat tetapi daging dalam tubuhnya itu lemah. Ya, tetapi harus diperjuangkan bahwa keinginan roh harus dimenangkan agar Kristus hadir di tengah-tengah kita dan dia betah hadir bersama dengan kita. Untuk itu, mari mendalami soal-soal review ini dengan baik sehingga pada ujian mendatang kamu akan mendapat nilai yang memuaskan. Silakan tutup review ini dengan doa spontan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.